Beberapa waktu terakhir ini secara periodik Tuhan seperti terus mengingatkan saya kembali pada pesan yang saya bagikan pada waktu prophetic direction bulan Januari yang lampau. Di tengah krisis, katakan sama-sama, di tengah krisis Tuhan akan mempromosikan umatnya. Sekali lagi, justru di tengah krisis Tuhan akan mempromosikan umat pilihannya. Lihat kanan kiri bilang, artinya termasuk kamu. Amin. Justru di tengah krisis Tuhan akan promosikan umatnya. Yang saya mau tegaskan lebih lanjut dalam hidup setiap kita adalah pastikan saudara belajar mengenali takaran porsi berkat yang Bapa berikan dalam hidup kita masing-masing. Nah, tapi sadari juga bahwa takaran porsi berkat itu bukan Bapa berikan dalam semau-maunya dia, tidak. Bapa memberikan takaran porsi berkat itu berkaitan erat dengan kondisi hati kita. Lebih tepatnya kondisi kemurahan hati yang saudara miliki. Semakin saudara belajar menumbuhkan roh kemurahan hati, saudara akan mendapati takaran porsi berkat dari Bapa juga akan ikut berkembang. Kalau sampai sekarang saudara masih terus mengalami adanya kekurangan, mungkin itu disebabkan karena kondisi dan sikap hati kita yang masih keliru. Dan itu yang harus kita benahi. Coba sebelumnya saya mengajak untuk kita membaca terlebih dahulu kitab Hagai pasal yang pertama. Saya mengajak untuk kita bisa membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Hagai 1, kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Seltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar. Bunyinya, ayo baca yang keras sama-sama, 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya, dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Perhatikan 9 ayat firman ini. Alkitab memberikan penegasan kepada kita, seluruh Israel dalam keadaan miskin, melarat dan penuh pergumulan ekonomi. Penyebabnya tidak lain adalah karena mereka berfokus pada kepentingan dan urusannya pribadi. Mereka sama sekali tidak mau tahu tentang apa yang menjadi isi hati Tuhan dan apa yang menjadi rancangan Tuhan atas negeri yang ada. Mereka selama ini berpikir, gimana kami mau berpikir tentang rencana Tuhan kalau hidup kami sendiri masih terus berkekurangan. Tapi dari prinsip firman ini kita belajar mendapati, artinya seluruh jemaat pada waktu itu sama sekali tidak menikmati porsi berkat yang Bapa sediakan. Karena di sini Alkitab menuliskan mereka bukan orang yang malas. Mereka bukan orang yang hanya sekedar mau bermalas-malasan. Tapi dituliskan dalam ayat yang ke-6, perhatikan ayat 6. Kamu menabur banyak, tapi membawa pulang hasil yang sedikit.
Kamu makan, tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tapi badanmu tidak menjadi panas. Orang yang bekerja untuk upah pun, upah yang didapatkan ditaruhnya di pundi-pundi yang berlubang. Jadi seakan-akan semua hasil kerja keras mereka menjadi sia-sia. Ada orang di sini. Nah, saya tidak mengendaki hal yang sama terjadi atas saudara. Saudara sudah kerja keras dari pagi sampai malam, kadang sampai dini hari. Dan saudara tidak mendapatkan hasil seperti yang kau harapkan. Sepertinya apa yang sudah engkau peroleh hilang begitu saja. Ada aja peristiwa, situasi, keadaan yang membuat saudara, pakai tanda kutip, selalu kehilangan uang. Nah, penyebabnya tidak lain adalah karena kondisi hati kita yang keliru. Alkitab menegaskan, ayo perhatikan keadaan. Sadarilah. Alasan kenapa saudara mengalami banyak hal negatif, selalu berkekurangan, selalu mengalami masalah ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, adalah disebabkan karena engkau tidak berfokus atau tidak mengarahkan perhatianmu kepada apa yang menjadi pikiran dan isi hati Tuhan. Bilang harusnya, yang keras, harusnya. Fokus hidup kita hanyalah untuk Tuhan dan penggenapan rencananya. Bukan untuk memperkaya diri sendiri, bukan untuk mengejar kesuksesan pribadi, bukan untuk mencari keberhasilan yang bisa kita banggakan. Lu terus ngapain? Satu hal yang saya mau tegaskan sekali lagi untuk setiap kita. Tuhan mau, katakan Tuhan mau. Aku berfokus hanya kepada Dia dan penggenapan rencananya. Apapun yang Dia firmankan, itulah yang harus aku prioritaskan. Barulah kehidupan sehari-hariku akan dicukupi oleh Tuhan. Batasi kitab Hagai, kita nanti akan gali lebih lanjut. Tapi saya mengajak kita membaca Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Alkitab menulis seperti ini. Tetapi, ayo yang keras, 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu. Dengan kata lain apa? Prioritaskan. Jadikan sebagai prioritas utama. Hal kerajaan Allah dan kebenarannya harus menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Hari ini saya berdoa biarlah setiap engkau sebagai jemaat BCC, engkau betul-betul alami Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, mengubah kecenderungan hatimu. Bukan lagi sibuk mengejar kesuksesan, keberhasilan, kekayaan, tapi mulai berfokus untuk betul-betul mengejar apa yang menjadi isi hati, apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Oh, biarlah itu yang menjadi fokus perhatianmu. Biarlah terjadi transformasi kehidupan dalam dirimu, sehingga engkau memprioritaskan Tuhan, agenda isi hatinya dan kerajaannya. Yang percaya katakan terjadilah atasku. Amin. Karena ayat-ayat sebelumnya Matius pasal yang ke-6 mulai dari ayat yang ke-25 dan selanjutnya, Alkitab memberikan penegasan. Ada banyak orang mencari dan berupaya untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Seluruh bangsa di atas muka bumi ini melakukan segala upaya, bahkan mungkin saya harus bilang begini, menyibukkan dan menyusahkan dirinya sendiri dengan terus mencari pemenuhan hidup sehari-hari mereka. Cuma 3 orang. Tapi Alkitab menjanjikan buat saudara anak-anaknya, kalau saudara memprioritaskan agenda Tuhan, engkau memprioritaskan isi hati Tuhan, maka semua yang dicari oleh bangsa-bangsa lain itu Tuhan akan berikan kepadamu sebagai bonus, akan ditambahkan kepadamu. Saya berdoa sistem dunia, sistem Babel yang selama ini tercetak dalam hidupmu betul-betul dihancurkan sama sekali. Dan Tuhan membangun dalam dirimu sistem kerajaan sorga. Aku berdoa sistem sorgawi mulai betul-betul termanifestasi, mulai bekerja, mulai ada dalam hidupmu. Karena itulah yang akan membuat engkau menikmati hari-hari di depan dengan kelimpahan yang dari Tuhan.
Engkau tidak akan pernah berkekurangan. Apapun yang terbaik yang Tuhan miliki akan Dia curahkan dalam hidupmu, akan Dia limpahkan dalam dirimu sesuai dengan takaran porsi berkat yang Dia berikan kepadamu, sesuai dengan kemurahan hati yang engkau miliki. Terjadilah di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Orang-orang Israel pada masa itu, mereka baru beberapa sebagian mereka pulang dari pembuangan. Tuhan memberi perintah supaya mereka menomorsatukan, mengutamakan pembangunan rumah Tuhan. Tapi seluruh Israel yang kembali ke tanah perjanjian pada waktu itu, dalam kitab Hagai, sibuk dengan rumahnya sendiri, sibuk dengan urusan keluarganya sendiri. Dari situlah kemudian datang nubuatan yang berkata, kamu menabur banyak, tapi tidak membawa pulang hasil apapun juga. Yang kau peroleh sedikit, kerja kayak gajah, tapi dibawa pulang kayak semut. Kerjanya keras, hasilnya kecil, sedikit. Dan lebih lanjut dituliskan, kalaupun engkau bekerja untuk upah, upahmu itu seperti ditaruh di pundi-pundi yang berlobang. Pasti hilang, pasti bocor. Lalu ditulis di dalam ayat yang ke-9, kamu mengharapkan banyak, tapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, Tuhan sendiri yang bilang, aku menghembusnya. Jadi saudara seperti tidak menikmati hasil apapun. Tapi saya berdoa biarlah mulai hari ini, engkau akan mulai menikmati hasilmu. Ketika engkau menabur, engkau juga akan menuai dengan sorak-sorai. Membawa pulang berkas-berkasmu. Tidak lagi berkekurangan, tidak lagi berkekurangan. Saya ulangi, tidak lagi berkekurangan. Dan tidak ada siklus kemiskinan dalam hidupmu. Aku hardik itu semua di dalam nama Yesus. Engkau akan nikmati apa yang menjadi kelimpahan berkat yang dari Tuhan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ini yang saya mau tegaskan buat saudara. Penting untuk kita membenahi sikap hati kita. Karena ketika kondisi dan keadaan semakin bertambah berat, secara ekonomi kondisinya tambah sulit, orang akan cenderung jadi semakin egois. Tapi kalau saudara mulai menjadi berpikir, ini punyaku, ini hakku, ini apa yang menjadi hasil kerjaku, semuanya aku. Pada saat seperti itulah tanpa saudara sadari, roh kemiskinan akan mulai masuk. Apa itu orang miskin? Kalau dari definisinya orang miskin adalah orang yang tidak memiliki mata pencaharian. Kalaupun ada mata pencahariannya tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar yang dia miliki atau orang-orang yang ada dalam tanggungannya. Jadi selalu berkekurangan. Nah tapi orang yang punya mentalitas kemiskinan ini lebih berbahaya. Karena mereka yang membawa mentalitas orang miskin, walaupun punya banyak, selalu merasa khawatir, selalu merasa kurang, dan selalu minta lebih. Kadangkala kalaupun dia tidak bisa mendapatkan lebih dari haknya, dia akan ambil hak orang lain. Nah para koruptor itu orang kaya tapi mentalnya miskin. Dia jauh lebih miskin daripada orang miskin yang sesungguhnya. Karenanya saya mengendaki ayo setiap kita belajar praktekkan prinsip firman yang ditulis dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-9. Coba buka Alkitabmu. Dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-9. Alkitab memberikan penegasan kepada kita agar kita belajar menumbuhkan, katakan aku harus belajar menumbuhkan roh kemurahan hati dalam hidupku. Karena sebagaimana saudara belajar menunjukkan kemurahan hati, sesuai dengan kerelaan dan kemurahan hati yang saudara miliki, sesungguhnya itulah porsi berkat Tuhan untukmu. Jadi walaupun saudara mungkin menerima banyak, tapi kalau porsi berkatmu kecil, ya hanya sekecil inilah yang saudara akan bawa pulang. Tapi kalau porsi berkat yang saudara miliki bertambah besar, otomatis yang kita akan bawa pulang juga besar. Ada orang di sini.
Karenanya saya mendorong saudara, ayo kita belajar melatih, menumbuhkan roh kemurahan hati. Roh yang suka memberi dalam hidup kita. Nah, saya khotbah seperti ini bukan karena BCC lagi kekurangan. Dan saya juga tidak punya niat untuk bikin korban tatangan setelah khotbah ini. Ya, tapi saya sampaikan hal ini karena saya melihat tanda-tanda dan gejala krisis ekonomi itu sudah semakin dekat. Di beberapa negara di Eropa, bahkan termasuk Jepang sendiri. Di beberapa negara Asia yang dianggap maju, Jepang dan Korea, Singapura, itu sudah mulai memberitahukan inflasi yang cukup besar. Jadi mata uang mereka nilainya semakin turun. Mungkin bagi beberapa dari saudara di Indonesia belum terlalu terasa. Tapi buat ibu-ibu yang sering pergi ke pasar dan belanja, mereka akan mendapati, loh barang ini kok tambah mahal. Barang itu kok tambah mahal. Nggak kayak biasanya. Biasanya uang segini bawa pulang 2 kantong plastik besar. Sekarang 1 aja nggak penuh. Gitu ya. Itu namanya inflasi. Nilai mata uang kita turun. Dan itu adalah tanda-tanda terjadinya krisis ekonomi. Nah, tapi saya mau tegaskan buat saudara, seperti apapun berita krisis akan melanda seluruh dunia, khusus untuk orang percaya. Saya ulangi sekali lagi, khusus untuk orang percaya. Engkau akan tetap menikmati porsi berkat yang dari Tuhan, tidak akan berkurang. Setuju, amin? Artinya apapun yang terjadi, saudara boleh bercerita, Pak, saya kena PHK, nggak masalah, porsi berkatmu tetap. Pak, income saya turun, nggak masalah, porsi berkatmu tetap. Nah, masalah yang saya mau tegaskan buat saudara, atau yang saya mau kita bahas pagi hari ini adalah, porsi berkat yang saudara miliki itu seberapa? Karena sebetulnya porsi berkat ini bisa diperbesar. Cuma 3 orang. Porsi berkat yang saudara akan nikmati untuk hidupmu itu bisa diperbesar. Caranya bagaimana? Tumbuhkan. Katakan, aku harus menumbuhkan roh yang berkemurahan. Aku harus melatih diriku menumbuhkan roh yang suka memberi. Nah, jangan beranggapan, wah saya kan orang miskin Pak. Uang saya cuma segini-gininya doang. Bagaimana saya bisa memberi? Jangan bodoh. Tuhan selalu memberkati kita terbagi menjadi 2 bagian. Kalau Tuhan memberkati kita, pasti semuanya ada roti dan benih. Roti untuk dimakan, benih untuk ditabur. Nah, masalahnya selama ini kita selalu anggap semua berkat yang kita terima, ya itulah dia, kita makan semuanya. Padahal ada benihnya di sana. Kalau benih saudara makan, nyangkut di leher. Roti ditabur, busuk. Jadi saudara harus belajar kenali mana roti, mana benih. Setuju ya? Nah, ada orang yang membuat ilustrasi seperti ini, Pak Steven. Permasalahan terbesar yang kita miliki dalam hal keuangan adalah tidak adanya uang. Gimana mau membagi, bagaimana mau mengatur kalau duitnya aja nggak ada. Itu adalah sebuah kebohongan yang dihembuskan iblis dalam hidupmu. Karena saudara hidup bukan dari uang. Saya ulangi sekali lagi, saudara akan tetap menikmati kehidupan yang baik. Ada atau tidak ada uang, itu tidak mengurangi saudara menikmati berkat Tuhan. Ini dulu yang harus ditanam dalam hidupmu. Karena kalau saudara selalu berpikir, wah saya tidak ada duit, bagaimana saya bisa belajar memberi? Itu disebabkan karena pola dunia ini sudah terlanjur mencetak hidup kita. Nah, selama saudara terus membawa pola dunia dalam hidupmu, engkau akan selalu berkekurangan. Karena memang pola dunia disetting oleh si jahat untuk membuat saudara selalu merasa kurang. Oh, hari ini saya berdoa, biarlah setiap pola dunia, prinsip dan pemahaman tentang uang yang diajarkan oleh dunia ini, hari ini dihancurkan sama sekali. Di dalam nama Yesus, Tuhan membangun pola yang baru. Tuhan menanamkan pemahaman yang baru dalam hidupmu. Dan demi nama Yesus,
Biarlah pola ekonomi kerajaan sorga akan mulai tertanam dalam hidupmu, dan itu akan mulai membuahkan hasil. Engkau berkelimpahan dalam segala yang baik. Engkau berkelimpahan dalam segala yang baik. Terjadilah di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, terjadilah atasku. Tapi buat saudara yang dengan sukarela belajar memberi, menumbuhkan level kerelaan dalam hidupmu, engkau akan mendapati Tuhan akan memperkaya engkau dalam segala hal, sehingga kamu selalu dapat memberi dengan bebas. Dan pemberianmu melalui kami. Paulus sedang mengumpulkan persembahan untuk dia bagikan kepada jemaat lain yang hidup dalam kekurangan. Dan Paulus berkata, pemberianmu melalui kami akan membuat orang bersyukur kepada Allah. Dengar baik-baik, akan tiba masanya krisis ekonomi melanda seluruh dunia. Tapi justru di saat itulah Tuhan akan memberkati engkau dengan limpah. Di saat orang lain terjerumus jatuh dalam gelombang kemiskinan, Tuhan justru promosikan engkau naik lebih tinggi. Tapi alasan Tuhan memberkati dan memperkaya engkau adalah supaya engkau bisa Tuhan pakai memberi makan orang-orang miskin. Gereja Tuhan, gereja BCC, dan semua engkau yang terhubung dengan apa yang Tuhan kerjakan di sini. Gereja lokal yang ada akan Tuhan berkati dengan limpah. Engkau akan melihat bagaimana perubahan sikap hati yang kau miliki terhadap uang akan membuat Tuhan justru memberkati dengan limpah. Secara finansial engkau tidak akan berkekurangan, tapi jangan pakai untuk memperkaya diri sendiri. Karena Tuhan akan pakai gerejanya untuk memberkati dan memberi makan bangsa-bangsa. Masanya sudah tiba. Tidak akan ada lagi orang miskin di tengah kamu. Masanya segera tiba. Tidak akan ada lagi orang yang berkekurangan di antaramu. Indonesia akan diberkati dengan limpah. Bangsa-bangsa akan dipelihara oleh Tuhan. Karena apa yang dia kerjakan lewat gerejanya, terjadilah di dalam nama Yesus. Di dalam hidupmu dan lewat keberadaanmu. Berkat Tuhan akan dicurahkan dengan limpah. Aku menghardik semua mentalitas orang miskin. Mentalitas kemiskinan aku hancurkan. Roh cinta akan uang, roh cinta diri sendiri, aku hancurkan di dalam nama Yesus. Dan aku berdoa biarlah tangan kuasa Tuhan akan terus bekerja, akan terus berkarya, menumbuhkan roh yang penuh kerelaan, roh yang berkemurahan. Engkau akan belajar memberi dengan sukacita. Dan level pemberianmu akan terus bertumbuh. Level pemberianmu akan terus bertambah. Tangan kuasa Tuhan akan memelihara engkau, melimpahkan segala yang terbaik, memberkati engkau dengan limpah, dengan semua berkat yang Dia sediakan bagimu. Tidak ada dari antaramu yang berkekurangan. Tidak ada dari antaramu yang punya masalah keuangan. Tidak ada lagi orang miskin dari antaramu. Engkau adalah orang-orang yang kaya dalam kebaikan. Engkau adalah orang-orang yang diperkaya oleh Tuhan. Terjadilah, 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 terjadilah. Saya merasa ada impresi yang Tuhan beri. Bersiaplah. Engkau akan menikmati ada banyak miracle money terjadi dalam hidupmu. Dengan cara yang ilahi, kebutuhan-kebutuhanmu yang besar akan Tuhan cukupi begitu saja. Engkau akan lihat, engkau akan alami ada banyak kesaksian dari antaramu. Miracle money, mujizat keuangan akan terjadi. Apa yang menjadi kebutuhanmu, apa yang menjadi pergumulanmu selama ini terjawab begitu saja oleh Tuhan. Terimalah suara Tuhan atasmu, terimalah firman Tuhan dalam dirimu, terus perkatakan, terus hidupi, dan kau akan lihat tangan kuasa Tuhan. Dalam kedaulatan kuasanya, Dia akan memberkati engkau dengan limpah. Sehingga hidupmu akan menjadi berkat yang limpah bagi banyak orang yang lain. Terjadilah di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Yang keras katakan aku percaya. Terjadilah atasku. Haleluya, amin. Nyanyikan satu pujian ini. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan
mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Angkat dua tanganmu sama-sama, katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi aku percaya, oh, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, berikan tepuk tangan dan sorak-sorai. Katakan haleluya. Amin.